Selamat datang kembali dan assalamualaikum. Bagi yang suka main game di HP dan mempunyai sebuah komputer ataupun laptop, atau mempunyai PS, kamera dan juga yang lainnya yang perangkatnya sudah support dengan HDMI, dan bagi yang suka bermain game di HP dan ingin coba merekam atau live streaming, tak perlu lagi alat HDMI capture mahal, terutama untuk pemula dengan hasil yang bagus dan juga maksimal seperti Elgato, Avermedia dan lainnya. Namun semuanya kembali lagi ke budgetnya masing-masing. Di sini saya akan share menggunakan USB HDMI capture seperti yang di tangan saya yang sudah support USB 3.0 dengan maksimal input di resolusi 3840x2160 30 Hz dan maksimal output di 1920x1080 60 Hz atau 60 fps. Jadi portnya cuma dua ini aja, satu USB male dan satu HDMI female. Untuk harga kisaran 100 ribuan sampai dengan 170 ribu tergantung toko yang jual. Jadi alat ini yang akan menangkap gambar dan audio secara bersamaan dari perangkat lain menggunakan koneksi HDMI layaknya sebuah TV yang sudah support dengan HDMI. Yang ini untuk inputnya dan yang ini untuk outputnya. Sebelum lanjut, supaya tidak salah beli dan juga hasilnya maksimal dan bagus, pastikan HP yang dimiliki teman-teman sudah support MHL, Mobile High Definition Link, dan port HDMI lah yang akan mendukung fitur dari MHL. Untuk HP yang saya gunakan, Samsung Galaxy S10 Plus, sudah support MHL dengan dukungan Type-C 3.1. Yang berikutnya untuk kabel, gunakan yang seperti ini, Type-C to HDMI, atau lebih baik lagi yang ada kabel powernya karena hasilnya akan maksimal dan juga bisa sambil cas yang 3-in-1 seperti ini. Untuk selisih harganya sekitar 50 ribuan lebih mahal yang ini, dan sesuai deskripsi dari merek Pension ini sudah cocok dengan Samsung Galaxy S10 Plus. Kalau kabel universal converter USB to HDMI seperti ini digunakan untuk HP iPhone, tapi kalau untuk Android no MHL juga bisa, namun kurang maksimal hasilnya. Saya sudah tes di Samsung Galaxy A32, Poco X3 Pro dan Redmi 8. Untuk konverter HDMI ini kita colokkan ke lubang HDMI yang ada di USB capture-nya. Lalu yang Type-C ini dimasukkan ke colokan di handphone ke port Type-C nya, dan bagian USB-nya colokan ke port komputer sebagai kabel powernya, atau bisa colokan langsung ke adaptor casan handphone bawaan masing-masing, atau juga bisa lewat power bank. Ini bebas, tinggal disesuaikan masing-masing. Kalau saya pribadi langsung ke port komputer karena untuk daya casnya pun sama hasilnya. Dan yang terakhir USB HDMI capture yang bagian USB colokan ke port USB yang ada di komputer, bisa menggunakan port 3.0 atau 3.1 generasi 1 yang warna biru dan 3.1 generasi 2 yang warna merah, dan juga bisa menggunakan bantuan kabel perpanjangan USB 3.0 jika teman-teman punya. Saya ingatkan kembali, sebelum membeli kabel konverter Type-C to HDMI, baca terlebih dahulu deskripsinya atau tanyakan ke penjualnya agar sesuai dengan HP yang digunakan teman-teman. Jika semua sudah tercolok dengan benar, buka software OBS yang ada di komputer. Bagi yang belum support MHL untuk perangkat Android bisa gunakan software SCRCPY, dan untuk pengaturan dan cara install OBS dari awal teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi video. Yang pertama, klik logo speaker di pojok kiri bawah. Klik kanan, pilih sound. Di bagian recording maka akan terdeteksi otomatis USB HDMI capture sebagai sumber audio
dengan tulisan digital audio interface dengan port menggunakan USB 6 di komputer saya. Kemudian listen to this device-nya klik centang, jadi bisa mendengarkan suara yang dihasilkan dari USB capture-nya langsung lewat speaker komputer ataupun handset. Kemudian klik OK. Di bagian OBS, pastikan area kanvas ini dengan resolusi 1920 x 1080 disesuaikan dengan output HDMI capture-nya karena maksimal output di 1920 x 1080 juga. Tinggal masuk ke menu setting, kemudian video, base canvas resolusinya ini 1920 x 1080. Jadi hasilnya supaya presisi di area kanvas dengan output dari USB HDMI capture-nya. Dan kita akan langsung menambahkan HDMI capture-nya, klik tanda plus ini. Kemudian Windows Capture Device. Saya akan isikan dengan nama HDMI capture. Klik OK. Di sini USB video sudah terdeteksi. Klik. Yang pertama untuk konfigur videonya saya akan rubah. Biasanya saya menggunakan di saturationnya 175, jadi tidak over juga warnanya. Kemudian di brightnessnya saya buat di min 4. Ini nanti tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian klik apply. Untuk resolusi fps tipenya klik custom 1920 x 1080. Untuk fps smart output fps biarkan saja. Jika mau disetel di 60 tidak masalah, yang penting handphone teman-teman sudah mampu bermain game di 60 fps. Karena HP yang digunakan sudah support MHL, jadi video dan audio sudah masuk ke USB HDMI capture tanpa menggunakan jack to jack lagi. Ada beberapa cara untuk memasukkan suaranya ke dalam OBS, dan yang saya rekomendasikan ada dua cara, yaitu yang pertama use custom audio device menggunakan digital audio interface 6 USB. Dan cara yang kedua ini yang saya gunakan. Setelah saya bandingkan, menurut saya hasilnya sedikit lebih jernih dan bagus dibanding cara yang pertama, dan pastinya tanpa delay juga untuk audionya. Jadi klik logo plus lagi, kita akan masukkan audio langsung dari USB HDMI capture-nya, audio input capture. Saya akan tulis audio HDMI. Sumbernya kita ambil langsung di ini, digital audio interface 6 USB. Klik OK. Maka ini gambar suara sudah masuk otomatis, sudah terekam ataupun live streaming sudah keluar, dan settingan inilah yang saya rekomendasikan untuk video dan audionya. Nah, ini teman-teman suaranya sudah keluar. Teman-teman bisa lihat tidak ada delay juga. Nah, ini untuk kualitas gambar dari Free Fire. Saya akan buka game Mobile Legend. Nah, ini untuk Mobile Legend, dan satu lagi saya akan buka PUBG. Nah, ini untuk PUBG Mobile-nya. Ketiganya saya akan tes secara singkat, satu game 1 menit. Jadi teman-teman bisa lihat untuk kualitas suara dan gambar yang dihasilkan oleh USB HDMI capture ini. Dan ini teman-teman untuk hasil rekaman menggunakan USB HDMI capture murah. Saya rekam di resolusi 1280 x 720 dengan hasil yang sangat baik. Dites selama 3 jam untuk live streaming tidak ada masalah. Cuma mungkin panas aja di USB capture-nya, namun saya sudah sediakan kipas USB untuk mengatasi panasnya.
Baik semuanya, dan saya akhiri video tutorial ini, semoga bermanfaat bagi yang mau coba pakai USB HDMI capture. Tak perlu alat mahal, yang terpenting device teman-teman sudah support MHL supaya hasilnya maksimal. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk support di channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.